Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, tidak semua anak dapat berbuat baik kepada orang tuanya, dan tak sedikit pula yang durhaka terhadap mereka. Oleh karena itu, perlu kita ketahui hal-hal apa saja yang termasuk mendurhakai orang tua dan akibatnya. Apalagi dosa kepada kedua orang tua hampir sama besarnya dengan dosa menyekutukan Allah atau musyrik. Abu Bakrah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dan berikut ini bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk durhaka seorang anak kepada ibunya. Yang pertama, membelalakkan mata karena marah. Seorang anak tidak pantas mengemukakan kemarahannya kepada orang tua. Kemarahan seorang anak dapat menyakiti perasaan orang tua, dan itu berarti telah berbuat durhaka kepada mereka. Rasulullah bersabda, tidak termasuk berbakti kepada orang tua seseorang yang membelalakkan matanya karena marah. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian durhaka yang kedua adalah berkata kasar dan membentaknya. Salah satu bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua yang cukup berat adalah berkata kasar, membentak, dan mencaci makinya. Termasuk dosa besar adalah caci maki seorang anak laki-laki atau perempuan kepada kedua orang tua. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah anak mencaci maki orang tuanya sendiri?" Rasulullah bersabda, memaki-maki bapak seseorang itu sama saja memaki-maki bapaknya sendiri, dan memaki-maki ibu seseorang itu sama saja memaki-maki ibunya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durhaka yang ketiga adalah membuatnya menangis dan bersedih. Janganlah pernah seseorang anak membuat orang tuanya menangis. Hal itu akan membuatnya terlaknat di hadapan Allah dan termasuk perbuatan durhaka terhadap orang tua. Rasulullah bersabda, siapa yang membuat orang tuanya menangis, ia durhaka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah selalu menyusahkannya. Anak yang selalu menyusahkan orang tua juga termasuk durhaka kepadanya.
Ali bin Abi Thalib memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menyusahkan orang tuanya, berarti ia menyakiti mereka. Adapun beberapa tingkah laku anak yang sering menyusahkan orang tua seperti tidak menjawab saat dipanggil, kalaupun memberi jawaban ia tidak segera datang. Yang kedua, menolak jika dimintai tolong, padahal kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang ketiga, mengabaikan nasihatnya yang masuk akal, yang tujuannya demi kebaikan anak itu sendiri. Yang keempat, meminta dibelikan sesuatu secara memaksa. Yang kelima, tidak peduli atau tidak memberikan perhatian. Yang keenam, melakukan perbuatan yang melanggar norma agama seperti berjudi, mabuk, dan berbuat maksiat. Kemudian yang ketujuh, membohongi orang tua. Durhaka yang kelima adalah kikir terhadap orang tua. Orang tua telah banyak memberikan segalanya kepada kita, baik harta, pikiran, atau tenaga. Karena itu tidak pantas jika seorang anak menghitung-hitung masalah pemberian kepada orang tua, apalagi sampai kikir kepada mereka. Ada satu kisah tentang seorang anak yang meminta upah kepada ibunya. Pada suatu sore, anak ini menghampiri ibunya yang sedang menyiapkan makan malam. Ia menyerahkan selembar kertas yang baru saja ditulisnya. Sang ibu segera mengeringkan tangan dan menerima kertas itu. Sambil duduk, ia lalu membacanya. Ibu, untuk tugas mencabut rumput minggu ini 10.000. Untuk membereskan seluruh kamar minggu ini 10.000 rupiah. Untuk pergi ke toko menggantikan ibu belanja 10.000 rupiah. Untuk menjaga dan mengasuh adik saat ibu ke pasar 10.000 rupiah. Untuk tugas membuang sampah setiap hari 10.000 rupiah. Jadi total utang ibu padaku minggu ini sebesar 50.000 rupiah. Selesai membaca surat itu, sang ibu memandang anak yang berdiri di depannya dengan tatapan kasih. Kemudian si ibu mengambil pena dan menuliskan di balik kertas tadi, anakku, untuk 9 bulan mengandungmu dan selama kamu tumbuh dalam perutku gratis. Untuk semua malam ketika menemanimu, mengobatimu, mendoakanmu agar kamu sehat dan jadi anak yang pintar gratis. Untuk semua malam yang dipenuhi rasa takut dan rasa cemas di waktu yang akan datang gratis. Untuk makanan, mainan, baju, dan juga menyeka hidungmu serta mengganti popokmu gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, harga cinta kasih ibu adalah gratis. Setelah selesai membaca apa yang ditulis ibunya, anak itu pun merenung. Tiba-tiba air matanya berlinang, lalu menatap wajah sang ibu dan berkata, "Ibu, aku sayang sekali padamu." Kemudian dia mengambil pena dan menulis dengan huruf besar, "Lunas." Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun hamba yang diberi oleh Allah harta, kemudian tidak memberikan hak nafkah kedua orang tuanya, kecuali Allah akan menghapus seluruh amal kebaikannya dan akan dirasakan azabnya yang pedih. Durhaka yang keenam adalah melalaikannya ketika sudah tua. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sungguh hinalah seseorang yang mengalami hidup dengan kedua orang tuanya di masa tuanya, tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, menelantarkan orang tua saat dia sudah tua dan membiarkannya mengurus diri sendiri merupakan perbuatan durhaka. Lantas apa akibatnya jika seorang anak durhaka terhadap ibunya?
Yang pertama, sia-sia amal kebajikannya. Ibadah itu tidak hanya yang mahdoh, yang tata caranya sudah diatur berdasar ketentuan dan bersifat pasti, tapi juga ada yang ghairu mahdoh, seperti berbakti kepada orang tua dan bergaul pada masyarakat. Nabi SAW bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal lainnya adalah syirik mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah dan ibu, serta lari dari medan perang. Hadis riwayat Tabrani. Akibat yang kedua adalah dipercepat azab dan bencana di dunia. Sebenarnya semua dosa yang dilakukan manusia itu akan ditunda balasannya sampai hari kiamat, kecuali azab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tua. Allah akan mempercepat azabnya di dunia ini sebelum ia meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan orang yang durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Akibat yang ketiga adalah menghilangkan cahaya kesolehan. Abdullah bin Umar berkata bahwa Nabi SAW bersabda, peliharalah hubungan dengan teman-teman yang dicintai kedua orang tuamu. Jangan kamu memutuskannya. Bila hubungan itu terputus, Allah akan memadamkan cahayamu. Hadis riwayat Bukhari. Akibat yang keempat adalah memendekkan umur. Durhaka kepada orang tua akan memendekkan umur, karena si anak akan mendapatkan petaka yang besar, bahkan mengakibatkan kematian. Yang kelima, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Anas berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang keduanya dalam keadaan tidak meridhoi dirinya, kecuali Allah akan keluarkan roh laki-laki itu dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Tidak pula ia dibangkitkan dari kuburnya, kecuali dituliskan pada keningnya, inilah balasan orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keenam, terhalang masuk surga. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak memasukkan mereka ke surga dan tidak akan memberi mereka nikmat surga, yaitu yang selalu meminum khamr, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Yang ketujuh, mendapat kutukan Allah. Hal ini bisa dijelaskan seperti dalam kisah Malin Kundang dan Kan'an putra Nabi Nuh, di mana langsung binasa ketika membantah orang tuanya. Itu karena mereka mendapat kutukan langsung dari Allah. Yang kedelapan, dijauhi Allah pada hari kiamat. Anak yang durhaka kepada orang tua pada hari kiamat akan dijauhi Allah, bahkan tidak akan diajak bicara sedikit pun. Sahal bin Mu'adz mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ada segolongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak dibersihkan, dan tidak pula disucikan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, orang yang menjauhkan diri dari kedua orang tuanya dan yang mendapat limpahan kebajikan dari suatu kaum tapi kemudian mengingkari kebajikan itu dan malah menjauhkan diri dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Akibat yang kesembilan adalah masuk neraka paling awal. Ini adalah azab yang paling mengerikan yang diterima seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka paling awal dari yang lainnya. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang pada hari kiamat tidak dipandang Allah, tidak dibersihkan, dan tidak dikumpulkan dengan umat manusia lainnya. Mereka juga akan dimasukkan ke neraka paling awal, kecuali bertobat di dunia, sehingga Allah berkenan memberi ampunan. Mereka itu adalah orang yang suka melakukan onani,
homoseks, peminum minuman keras, memukul kedua orang tua sehingga mereka berteriak minta tolong, membuat keributan dengan tetangga hingga mereka melaknat, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Hadis riwayat Baihaqi. Naudzubillahi min dzalik. Demikian beberapa akibat dan balasan bagi orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut dan mendapatkan ridho dari orang tua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.